Xi Jinping menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok belum ada 10 tahun, namun gerakannya, manuvernya, strateginya membuat Tiongkok bukan hanya ekonominya tumbuh, tapi Tiongkok menjadi kekuatan dunia yang menakutkan. Bahkan membuat Amerika berpikir ulang untuk dogfight dengan Tiongkok. Xi Jinping naik ke panggung tertinggi Tiongkok di tahun 2013 dengan rencana besar dirinya akan membawa Tiongkok, yaitu di ulang tahun ke-100 tahun Tiongkok merdeka. 100 tahun Tiongkok merdeka di tahun 2049, Tiongkok adalah the new world order. Kalau kita berkaca pada prestasi Xi Jinping, mengapa banyak pemimpin negara lain juga berkuasa 10 tahunan, namun prestasi mereka jauh di bawah jika dibandingkan dengan Xi Jinping? Apa yang dilakukan Xi Jinping yang tidak dilakukan oleh pemimpin negara-negara lain, khususnya negara di Afrika dan negara di Asia? Apa strategi Xi Jinping? Apa rencana besar yang mengubah permainan dunianya Xi Jinping? Sahabat pasti bertanya mengapa channel Bosman masih terus membahas tentang geopolitik dunia, geostrategi, geoekonomi, dan sekarang akan ditambah dengan geoteknologi, sebuah terminologi baru, geoteknologi. Menjawab mengapa channel ini membahas geopolitik dunia adalah untuk menjadi bahan bakar, menambah pengetahuan sahabat muda semua akan informasi terkini. Informasi ini untuk siapapun generasi muda yang akan mengendalikan negara ini, mau dibawa kemana oleh kalian, silahkan saja. Namun pastikan Indonesia menyusul Tiongkok di tahun 2045 sebagai negara nomor 1 di dunia dan menjadi pengendali kesejahteraan umat manusia. Banyak pelajaran terus dibagi, seperti pelajaran memimpin dunia misalnya, ala Donald Trump yang walaupun terlihat asshole, namun bagi Amerika sesungguhnya dia patriotik nasionalis sejati. Begitu juga pemimpin dunia yang melawan hegemoni Amerika dan sekutunya seperti Erdogan, Putin, Xi Jinping, dengan ciri kepemimpinan yang otoriter, keras, dan berani bermain aktif di dunia sebagai global player. Inilah yang akan kita ajarkan kepada generasi milenial dan generasi zilenial yang saat ini masih dikerjain oleh generasi di atasnya, terutama di bidang politik, yang seakan Indonesia ini hanya menjadi milik orang tua-tua di panggung politik, seakan mereka tidak tergantikan dan maha benar, dan anak muda hanya boleh memilih yang ada di panggung etalase desain dari mereka, tidak boleh ada yang lain. Channel ini akan membawa sisi lain dari informasi terkini tentang dunia agar menjadi ilmu bagi sahabat muda memimpin bangsa ini ke depan. Kita mulai dengan sejarah Xi Jinping, diawali dengan memahami dua orang besar pemimpin Tiongkok sebelum Xi Jinping dan bagaimana Xi Jinping rise to power yang menjadikan dirinya pemimpin tertinggi Tiongkok seumur hidup. Pondasi negara Tiongkok dibangun dengan tangan besi oleh Mao Zedong yang dilanjutkan oleh the greatest reformer, Deng Xiaoping. Tanpa Deng Xiaoping, Tiongkok masih menjadi negara mediocre dengan GDP mungkin sekitar 4 ribuan dolar per kapita saat ini. Deng meletakkan dasar ekonomi Tiongkok di tahun 1978 dan puncaknya di 1989 dengan double standard currency yang sangat fenomenal. Karena pondasi Deng Xiaoping tersebut saat ini di Tiongkok ada 1.500 bilioner atau dalam rupiah kekayaan mereka di atas 15 triliun dan ada 960.000 orang milioner atau dalam kekayaan rupiah nilai mereka di atas 15 miliar. Hebatnya lagi, 30% para bilioner dan milioner itu terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di era Xi Jinping, yang artinya strategi ekonomi jangka panjang Tiongkok dari tahun 1978 hingga saat ini relevan dan nyambung. Wis, kalau ada info begini, ora usah dibanding-banding ke, jangan disaing-saingi, yo mesti kalah. Wis, kita harus tetap fokus pada pelajarannya dan hikmahnya dari apa Bapak Reformasi Pembangunan Ekonomi Tiongkok Deng Xiaoping lakukan. Pertama adalah diplomasi luar negeri Deng lakukan ke Amerika. Bagaimana Deng meyakinkan Amerika bahwa Tiongkok adalah bangsa pekerja keras dan segala peraturan perusahaan Amerika dan Eropa yang membutuhkan tenaga kerja murah dan rajin, pindahkan pabriknya ke Tiongkok. Bahan baku masuk ke Tiongkok 0% pajaknya dan kemudian pajak lainnya. Pokoknya bikin rakyat Tiongkok ada lapangan kerja. Kunci penting pembangunan Tiongkok di tahun 1978 karena bekerja adalah proses pembiasaan, membuat tenaga kerja Tiongkok jadi terampil, jadi biasa. Lalu setelah terjadi pembiasaan, Tiongkok mulai membangun ekonomi, namun hanya di kawasan ekonomi khusus atau KEK di 4 wilayah di Tiongkok. Salah satunya adalah Shenzhen, di mana pemimpin tertingginya waktu itu adalah ayah kandung Xi Jinping, yaitu Xi Zhongsun. Ayahnya menjabat sebagai Kepala Departemen Propaganda Partai Komunis dan kemudian menjadi Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional atau DPR-nya Tiongkok sebelum menjadi Ketua KEK di Shenzhen, yang sangat sukses meningkatkan ekonomi di KEK naik 10 kali lipat dalam 10 tahun. Di kawasan ekonomi khusus inilah double standard currency Tiongkok dimainkan dan berhasil melipat gandakan produksi. Tenaga kerja Tiongkok yang sudah terampil dengan bekerja di perusahaan asing mulai diizinkan meniru. Tiongkok di kawasan ekonomi khusus banyak meniru produk asing
Walau untuk dijual domestik, namun ada juga yang dijual ke luar negeri yang membuat Tiongkok di awal tahun 80-an hingga tahun 90-an disebut imitating country, negara peniru, negara pembajak. Di tahun 2000-an awal, Tiongkok mengubah dirinya dari imitating country menjadi innovating country. Masa setelah Deng Xiaoping sebelum Xi Jinping adalah masa pembangunan kekuatan domestik dan mulai menjadikan Tiongkok sebagai manufacturing country of the world, negara penghasil bahan produksi untuk dunia. Kemudian Xi Jinping naik ke tampuk pemerintahan, di mana sebelumnya sejak tahun 2003 kesadaran internasional Tiongkok muncul dengan menyadari sebuah lokasi sangat strategis bernama Selat Malaka. Presiden Tiongkok tahun 2003 kala itu adalah Hu Jintao menyebut dengan istilah Malaka Dilema. Dilema Selat Malaka adalah istilah untuk mendeskripsikan ketergantungan Tiongkok atas Selat Malaka sebagai jalur masuk utama pasokan energi minyak dan barang produksinya. Karena itu, Selat Malaka digarap serius, harus bisa terus aman untuk Tiongkok pakai sepanjang zaman dengan melakukan lobi politik dan kendali politik di kawasan Selat Malaka yang ada 3 negara di sana, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di mana di Malaysia di zaman Najib Razak di awal jabatannya tahun 2009 hingga digulingkan tahun 2018. Razak adalah pemimpin Malaysia yang sangat pro Tiongkok dengan kekayaan yang luar biasa dimilikinya, yang diperolehnya selama menjabat, yang diduga didapat dari hubungannya dengan proyek-proyek Tiongkok. Karena itu, Selat Malaka dikuasai Tiongkok dengan aman. Namun, dari sisi Indonesia, untung Indonesia sampai saat ini tetap tidak terpengaruh dengan rencana Tiongkok dan Selat Malaka tetap seperti sedia kala. Sambil kita tanya dalam hati, gitu ya, emang sudah dapat